Cerita Sembuh dari TB Paru Part 2. Oke, hai, aku Suci. Makasih udah mampir lagi ke video aku. Nah, kalau di cerita aku, kenapa kok bisa sampai TBC, bisa sampai aku ya TB paru, terus apalagi sampai batuk, terus mengeluarkan darah, kemudian juga berangsur selama 10 hari. Hari ketujuh aku batuk gitu ya, kalau nggak mual, tapi keluar darah tuh bentuknya kayak udah kayak begini nih, kayak udah kayak apa ya, gumpalan-gumpalan, aku udah takut gitu ngelihatnya aja udah agak ngeri. Kita bahas faktornya ya, kenapa kok aku bisa sakit TBC gitu, bisa sakit yang aku TB paru gitu kan. Ketika itu memang aku dihadapkan dengan momen yang gak enak. Jadi aku mau menikah nih ceritanya ya, tapi pernikahanku dibatalkan. H-7 hari akan akad, mau resepsi gitu. Kemudian dibatalkan begitu saja. Itu awal mula aku ngerasa kayak kok kok senyesek ini ya gitu, pernikahannya dibatalkan H-7 hari loh gitu, tuh jaraknya deket banget gitu, semua persiapan tuh hampir selesai gitu, tinggal acara aja gitu, kok bisa sampai dibatalkan gitu, bisa sampai gagal gitu. Itu yang ngebuat aku awalnya shock. Nah, dari situ aku akui memang setelah kejadian itu, setelah dibatalkan itu, pola hidup aku tuh berantakan. Pola makan, pola istirahat, kemudian emosi, aku berantakan banget, parah berantakannya. Ya wajar kali ya, maksudnya dihadapkan dengan pernikahan yang batal begitu saja dengan waktu yang dekat, ya siapa yang nggak shock gitu, siapa yang nggak sedih gitu. Yang aku pikir tidak akan ada apa-apa gitu, yang aku pikir lancar-lancar aja gitu, ternyata tidak gitu. Dari situ pola hidup aku berantakan. Ya namanya pola hidup berantakan ya pasti imun turun kan. Nah dari imun turun pastilah penyakit, bakteri, virus gitu, pasti gampang banget menyerang tubuh gitu kan. Ketika itu tuh hari Jumat dibatalkan. Hari Jumat dibatalkan pernikahannya, nah Sabtunya, kemudian Sabtu Minggunya itu memang aku harus ngemsi gitu, ngemsi seminar, ngemsi yang lain-lain lah. Aku nggak memungkiri juga memang sedih banget gitu, cuman ya gitu aku dipaksakan untuk kayak Assalamualaikum, apa kabar semuanya, belas segala macem gitu. Jadi hari ini dibatalkan, besoknya aku harus MC, harus apa gitu. Jadi mungkin tidak ada ruang atau tidak ada waktu untuk aku sendiri, atau aku ibaratnya kayak nangis gitu ya. Mungkin gak ada waktu. Aku dihadapkan dengan ya gitu, dihadapkan dengan dibatalkan, terus aku harus MC. Sebenarnya kalau MC kan kita harus senyum, harus ceria, ya nggak harus bener-bener ngebangun suasana dan lain sebagainya gitu. Padahal sebenarnya kita lagi sedih banget, yang ada yang tergerogoti di dalam gitu. Kayak gitulah rasanya, nggak enak banget. Nggak lama dari pernikahanku dibatalkan, kemudian juga pola hidup aku berantakan, kemudian aku juga nggak sempat untuk mengeksplor emosi aku tidak pernah tahu ternyata memendam emosi itu bisa sampai separah ini loh dampaknya gitu. Aku nggak pernah tahu kalau terlalu kayak berpura-pura banget kayak enggak baik-baik aja, santai aja gitu atau gimana gitu, kayak aku nggak pernah tahu bahwa ternyata bisa separah ini dampaknya gitu kan. Singkat cerita, akhirnya aku batuk ketika itu Ramadan H-4 mau Idul Fitri, Ramadan 2020, jam 11 malam aku batuk. Ketika batuk itu mengeluarkan darah batuknya, aku kaget, shock lagi dong gitu. Maksudnya kayak shock yang kemarin belum reda nih gitu, bahkan lukanya masih basah banget gitu, masih kerasa banget, sakit banget. Aku batuk terus mengeluarkan darah, terus kayak nanya dong otomatis kayak ya apalagi nih gitu, kok bisa sampai begini gitu, kaget lah, kaget, shock, takut. Akhirnya faktor awal yang akhirnya aku batuk darah, kemudian positif TBC. Dan mungkin di next video aku bakal cerita juga sama kalian gimana cerita aku bisa batal nikah, gimana perjalanannya sampai akhirnya batal. Pasti aku bakal share, siapa tahu teman-teman di luar sana juga sedang ada di posisi yang sama atau pernah melewati itu, jadi kita bisa sharing bareng ya. Aku pikir ketika batuk darah semua tuh bakal
ya udah kayak kita ke rumah sakit, kita periksa, kita pengobatan, ternyata nggak sampai situ gitu. Tapi kan aku dari batuk darah itu kan emang cepet banget dropnya kan. Ketika itu aku agak sedikit menyesal sih karena aku ada keterlambatan penanganan gitu ya, akunya gitu. Jadi waktu itu kan tahun 2020 tuh COVID lagi booming banget kan, jadi memang banyak ketakutan kalau mau keluar rumah, aku juga takut gitu kan, rumah sakit juga penuh dan lain sebagainya gitu. Cuma kan emang kondisi aku semakin melemah, jadi ya aku harus dibawa ke rumah sakit gitu. Maksudnya karena kondisinya tuh semakin parah seseknya, jadi harus ke rumah sakit. Dan aku makasih banget buat tetangga, buat saudara yang memang ketika itu tuh ngebantu aku dalam proses dibawa ke rumah sakit karena kan udah subuh ya, udah hampir nggak sadar gitu. Aku cuma bisa dengar suara aja. Jadi aku makasih banget buat semuanya yang pernah ngebantu aku di posisi aku lagi nggak setengah sadar, ngebantu aku pada lagi COVID, tapi ngebantu aku untuk nganterin ke rumah sakit, untuk ngebantuin ngangkat aku karena aku udah gak, ketika itu udah nggak bisa jalan kan. Jadi aku makasih banget ya. Semoga apa yang dilakukan terhadap aku, kebaikannya juga pasti kembali kepada Mas, Mbak, Ibu, Bapak semua yang menolong aku ketika itu ya. Terima kasih banyak. Ketika aku ke rumah sakit, dipikir aku ya udah gitu, ternyata nggak sampai situ, nggak sampai berobat pulang, nggak, ternyata dokter menyarankan untuk aku isolasi. Nah, karena kondisi aku lagi lemah banget gitu dan lagi banyak virus ketika itu, jadi dokter menyarankan aku untuk isolasi. Ketika itu berat badanku itu 46, turun jadi 29 kilo. Itu badanku tuh kecil banget, sedih banget, kecil banget. Pokoknya apa ya, cepet banget nurun. Dari mulai aku batuk darah tuh cepet banget, drastis nurunnya tuh cepet banget. Aku nyampe sana, aku diisolasi. Bayangin ya, isolasi itu kan kita nggak bisa ditengok sama siapapun ya, nggak, kita cuma bisa sendiri gitu. Ketika itu juga orang tuaku kalau emang mau nengok, kalau emang mau nganterin peralatan buat aku, misalnya baju dan lain sebagainya, juga cuma bisa nganterin barangnya doang gitu. Beliau-beliau cuma bisa melihat aku dari kejauhan, dari jauh gitu. Untungnya ada kaca yang bisa kita lihat, cuman kayak say hi, dadah dadah gitu dari jauh. Itu sedih banget sih, yang kondisinya lemah banget aku, yang sebenarnya aku butuh banget ibu aku di samping aku yang nguatin aku, tapi kondisi mengharuskan aku isolasi. Jadi sedihnya adalah gini ya, aku dihadapkan dengan batal nikah. Tidak lama dari itu aku kan batuk darah, terus kayak mual. Kalau mual tuh yang keluar kayak darah gitu kan. Nah, setelah itu aku harus isolasi juga. Kayak apa ya, kayak ketika itu kayak beruntun aja, nggak udah-udah gitu. Kayak, wah aku harus ngadepin ini sendiri ya. Oh, luka yang kemarin tuh masih kerasa banget gitu. Terus kondisiku lemah banget. Terus sekarang juga harus sendiri ya gitu. Jadi kayak apa ya, dalam kondisi emosiku yang masih agak berantakan ketika itu, panik, takut, tapi harus mencoba untuk menerima. Jadi ya sudah, mau bagaimana lagi gitu, kita harus menerima itu. Jadi cuman pertanyaanku ketika isolasi, oh aku harus sendiri ya gitu, oh ternyata susah ya, kita lagi dalam kondisi lemah, berdiri aja nggak bisa, segala sesuatu dilakuin di tempat tidur, baik itu maaf ya, buang kotoran, atau misalnya buang air kecil itu kan pakai selang kan, aku pokoknya serba diselang deh semua ketika itu, karena emang kondisiku udah lemah banget. Terus juga sesak yang nggak udah-udah, batuk yang nggak udah-udah juga, ngelihat badan udah kayak kecil banget. Jadi itu kayak termasuk momen terberat, fase yang berat buat aku untuk dilaluin. Aku yakin teman-teman juga ada sebagian yang menjalani itu. Jadi aku cuma pengen bilang sama teman-teman juga yang melewati fase itu, kalian hebat tau. Karena aku tahu gimana beratnya ngelewatin itu. Kalian hebat tau kalau kalian berhasil lewatin fase isolasi, berhasil lewatin pengobatan yang lama. Kalian hebat banget. Dan mudah-mudahan itu berbuah kebaikan dan pahala buat kita ya. Gitu.